Aku akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah cinta yang terjadi di wilayah Bali Utara. Daerah yang terkenal dengan sebutan Kerajaan Kalianget. Tersebutlah di daerah luas di seluruh tanah Bali. Seorang raja yang memimpin kerajaan Kalianget di Bali Utara. Beliau memiliki satu putra angkat yang bernama Jayaprana. Diceritakan sang raja menitahkan putra angkatnya untuk mencari seorang permaisuri. Titah sang raja kemudian dijalankan oleh sang Jayaprana. Beliau pergi ke pasar. Begitu banyak wanita, begitu banyak seorang gadis. Namun hanya satu yang mampu memikat hati sang Jayaprana. Dia adalah Layonsari. Layonsari melihat seorang lelaki gagah nan tampan. Saat itu Layonsari berpikir di dalam hatinya. Dia berkata, "Oh, siapakah lelaki itu? Akankah aku bisa setidaknya mendekati hatinya walau hanya sebentar?" Singkat cerita, mereka berdua bertemu. Pandangan Layonsari mulai luluh dengan sosok gagah sang Jayaprana. Begitu juga sang Jayaprana yang seolah-olah kehilangan gagahnya. Dikisahkan sang Jayaprana kini kembali ke kerajaan. Dia kemudian memberitahu ayahnya bahwa ia telah menemukan isi hatinya selama ini. Jayaprana tiba di kerajaan dan ia pun berkata, "Ayah, aku telah menemukan pasanganku. Aku bertemu dengan seorang gadis yang begitu menawan dan begitu cantik." Singkat cerita, menjalankan titah sang raja, kini Jayaprana meminang Layonsari. Namun sayang, disinilah kisah pahit ini dimulai. Ketika sang raja melihat paras cantik dan anggun dari Layonsari, sang raja dengan pikiran kotornya dia berpikir, "Jika seorang gadis ini kuberikan kepada anak angkatku, maka kerajaan ini tidak akan pernah bisa bahagia." Dengan gagahnya, sang raja berkata, dia memikirkan bahwa ia juga suka dan mencintai Layonsari. Dia menyuruh Saunggaling untuk menemani Jayaprana dengan alasan sebuah misi, dengan alasan sebuah tugas kerajaan. Dengan sifat dengki dia berkata, "Hahaha, Saunggaling,
Pergi dan jalankanlah titah kerajaan yang aku berikan kepadamu. Silakan bawa Jayaprana ikut denganmu. Tapi ingat, tugas yang engkau emban ini adalah atas titahku. Dan kau harus membunuh Jayaprana. Karena Layonsari adalah milikku. Dia adalah milikku. Singkat cerita, akhirnya Sanggaling pergi dengan Jayaprana. Layonsari pun bersedih. Layonsari mengingat semua kebersamaan dengan Jayaprana. Hatinya teriris sedikit demi sedikit dan dia pun tidak bisa berpikir lagi. Kini Jayaprana telah meninggalkan kerajaan bersama dengan Sanggaling. Sebenarnya memikul sebuah rencana busuk dari sang raja. Tuan Putri, aku mohon pamit. Begitulah sang Jayaprana berkata. Mereka pun akhirnya pergi. Tapi Layonsari masih bersedih. Dia masih memikirkan apakah pangeranku masih baik-baik saja. Dan ternyata benar. Jayaprana, dia sudah mengetahui niat buruk. Dia merasakan bahwa dia akan mengalami satu bencana. Namun, karena Saunggaling adalah pelayan kerajaan, dia akhirnya mengungkapkan bahwa ia disuruh untuk membunuh Jayaprana oleh ayah angkatnya. Saunggaling pun berkata, Tuan Pangeran, sebetulnya hamba harus menjalankan titah dari sang raja untuk membunuh Anda. Kemudian Saunggaling menceritakan semua titah sang raja. Karena hati dari seorang putra kerajaan Jayaprana yang begitu lembut dan mencintai ayahnya, ia pun rela untuk dibunuh dengan alasan itu. Layonsari yang sudah merasa bahwa ia akan terpukul. Kemudian Saunggaling pun menusuk Jayaprana. Darah bercucuran dan Jayaprana pun meninggal dunia. Layonsari mulai menangis. Hari-harinya bahkan terasa hampa. Dia berpikir, untuk apa aku hidup lagi? Untuk apa aku menjalani hidup ini? Dan Layonsari pun ikut menyusul kepergian Jayaprana. Ia pun ikut menusuk dirinya dan ia pun meninggalkan dunia ini. Nama seorang Layonsari, layon yang adalah mayat, dan sari yang adalah sebuah benih-benih wangi. Karena ketika sang Layonsari meninggalkan dunia ini, jasadnya masih tetap wangi. Karena Layonsari memiliki hati yang bersih, yang tulus. Begitu juga dengan sang Jayaprana. Jaya bahwa ia adalah seorang pangeran yang tidak pernah gagal. Prana, ia adalah seorang putra yang selalu mengerti dan setia terhadap ayahnya. Untuk mengenang kebaikan mereka, Jayaprana dan Layonsari, mereka dikubur di
salah satu tempat di tanah Bali yang bernama Teluk Terima. Kisah Teluk Terima ini adalah sebuah daerah di mana terletak di tepi pantai, di teluk yang awalnya adalah tempat yang sangat buruk. Namun ketika jasad Sang Layonsari dan Jayaprana tiba, teluk ini pun ikut menangis. Dan teluk ini menerima mereka. Dan hingga kini, nama mereka termasyhur di seluruh Bali. Pura Jayaprana dan Layonsari. Aku menceritakan kisah ini agar generasi selanjutnya tidak lupa bahwa pesan moral dan semua ajaran-ajaran untuk kita menghargai cinta sangat berguna di dunia ini. Jangan engkau lupa, tanpa cinta hidupmu tidak akan pernah bermakna. Aduh, dah.